Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola kunci biru chapter yang paling terbarunya, yaitu chapter yang ke-290. Mengingat pada dasarnya, manga Blue Lock yang paling baru keluar secara legal di seluruh dunia pada hari Selasa malam kemarin. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam poin pembahasan utamanya. Singkat cerita, tepat setelah pada episode kemarin, Itoshirin sudah dapat memotong jalur umpan jarak jauh dari Kaiser dengan menggunakan teknik sliding tackle-nya. Maka pada halaman yang pertama ini, bola hasil blokir dari Itoshirin ternyata sekarang berhasil mendarat tepat menuju kepada kaki dari Charles. Lalu tanpa menunggu lama, Charles pun kini segera tersenyum sambil berkata seperti ini kepada teman-temannya. Baiklah, ayo kita bersiap dan juga ayo kita lakukan pola serangan balik kita. Kemudian setelah berkata seperti itu, maka Charles pun segera menendang bola yang ada di kakinya dengan menggunakan kekuatan penuh. Dengan niat untuk dapat langsung mengoper bola itu menuju ke arah teman-temannya yang kebetulan sekarang sudah ada di depan. Nah, menarik ya, sebelum pola serangan balik mereka sekarang akan dimulai, maka kita pun lebih dulu diperlihatkan tentang apa yang sekarang sedang terjadi kepada Itoshirin. Dimana mulai dari sini, Rin pun akan menjelaskan kepada kita tentang apa alasan rasionalnya hingga dia pun sekarang bisa menghentikan kekuatan dari seorang Isagi Oichi. Dimana secara singkat, Rin pun segera berkata sebagai berikut menuju kepada Isagi Oichi. Dengar, aku memiliki kekuatan baru, yaitu kekuatan zone atau kekuatan domain dalam jarak 4 meter. Dimana dengan kekuatan baruku ini, aku pun akan bisa menghentikanmu dengan menggunakan semua kekuatan fisikku selama jarak dari kita berdua tidak lebih jauh dari 4 meter. Atau bahasa sederhananya, selama Isagi Oichi berada di dalam teknik domain dari Itoshirin, maka tidak peduli apapun yang terjadi, Rin pun pasti akan selalu bisa menghentikannya. Mengingat di dalam praktiknya, walaupun otak dari Itoshirin sekarang kalah jauh dari Isagi Oichi, tapi kenyataannya, kekuatan fisik dari Itoshirin jauh lebih hebat daripada Isagi Oichi. Yang artinya, walaupun Isagi Oichi berhasil menipu Itoshirin dengan menggunakan pergerakan tanpa bola, tapi jika Isagi masih berada di dalam domain atau masih berada dalam jarak 4 meter, maka tidak peduli apapun yang terjadi, Rin pun pasti akan bisa meresponnya dengan menggunakan kekuatan fisik. Yap, benar banget, kalian tidak salah dengar dan juga tidak salah lihat. Entah kenapa, Blue Lock banyak sekali terinspirasi dari cerita manga JJK. Apalagi pada halaman berikutnya, terlihat juga gambar ilustrasi dari kekuatan Itoshirin yang sangatlah mirip sekali dengan teknik domain expansion milik Sukuna. Nah, mendengar semua penjelasan dari Itoshirin barusan, Isagi pun akhirnya sekarang langsung menjadi mengerti bahwa memang benar alasan kekuatan baru dari Itoshirin ternyata sangatlah masuk akal. Karena pada dasarnya, Isagi sendiri sekarang juga sudah sadar jika di dalam urusan kekuatan fisik, dia adalah yang paling lemah jika dibandingkan dengan Kaiser ataupun jika dibandingkan dengan Itoshirin. Berdasarkan hal tersebut, maka Isagi pun sempat membuat sebuah rencana baru, walaupun sekarang dia belum yakin untuk dapat melakukan rencana itu. Yaitu, Isagi sekarang berniat untuk bisa memisahkan diri dari dalam sistem permainan tim Bastard Munchen. Alias, Isagi awalnya berniat untuk bisa bermain egois lagi dan juga bermain sendirian supaya pergerakannya tidak bisa ditebak oleh Rin. Tapi jika Isagi melakukan hal itu, maka secara otomatis hubungan kerjasama dengan Michael Kaiser nantinya malah akan menjadi hancur. Dan jika hubungan kerjasama mereka nantinya malah hancur, maka peluang bagi mereka untuk bisa menang justru malah akan menjadi hilang. Oleh karena itu, karena Isagi sekarang tidak bisa bermain sendirian, alias Isagi tidak bisa memutuskan jembatan antara pemain dari tim Bastard Munchen bersama dengan Michael Kaiser, maka untuk sekarang, cara yang paling masuk akal adalah untuk bisa membuat Michael Kaiser kembali bermain sama seperti dulu lagi. Alias, Isagi sudah berniat untuk dapat mengembalikan jati diri dari Michael Kaiser. Nah, tepat ketika Isagi sudah selesai membuat rencananya, maka pada halaman yang berikutnya, pertandingan di antara kedua tim ini sekarang akhirnya kembali dilanjutkan. Di mana di dalam praktiknya, bola hasil umpan dari Charles barusan ternyata sekarang berhasil mendarat tepat menuju kepada Nijiro Nanase. Lalu mulai dari sanalah, Nanase pun segera melakukan pola permainan tiki-taka atau permainan umpan 1-2-3-nya dengan menggunakan cara seperti ini. Pertama, Nanase segera mengoper bola yang ada di kakinya menuju kepada Karasuta Bito. Kedua, setelah bola itu sudah ditendang menuju ke arah Karasuta Bito, maka Karasu pun sekarang segera menyambungnya dengan cara mengoper bola itu lagi menuju kepada Zantetsuken.
Ketiga, tepat ketika bola dari Karasu sudah berhasil dikontrol dengan sangat sempurna, maka sebelum bola itu berhasil direbut, Zantetsu pun sudah lebih dulu mengoper bola itu lagi menuju kepada Charles. Sampai yang keempat, sekaligus yang terakhir, Charles pun kini langsung menendang bola itu dengan sangat keras menuju ke arah sisi sebelah kanan lapangan, yaitu menuju kepada Ryusei Shido. Akibat permainan tiki-taka dari mereka, maka semua pemain terkuat dari tim Star Munchen sekarang akhirnya berhasil dilewati. Mulai dari Jingo Raichi, Yoryu, bahkan sampai dengan Kyorajin. Nah, di momen inilah Kunigami pun tentu saja sekarang tidak bisa tinggal diam. Hingga di saat yang bersamaan itu, dia pun saat ini langsung bergerak untuk dapat bisa menghentikan pergerakan dari Shido dengan cara menabraknya. Tapi masalahnya, Shido bukanlah seorang pemain egois. Mengingat, tepat ketika Kunigami sudah datang menuju ke arahnya dengan niat untuk bisa menjatuhkannya entah bagaimanapun caranya, maka di saat yang bersamaan, Shido pun tanpa pikir panjang, kini dia pun segera mengoper bola itu lagi menuju kepada Itoshirin dengan menggunakan teknik umpan silang. Menyaksikan semua itu di depan matanya, Isagi pun akhirnya sekarang sudah berniat untuk bisa menghentikan Itoshirin dengan menggunakan cara seperti ini. Intinya, Isagi meminta Michael Kaiser untuk dapat bisa bertarung melawan Itoshirin dengan menggunakan ototnya juga, bukan dengan menggunakan otak. Karena di dalam lapangan ini, hanya Michael Kaiser sajalah satu-satunya orang yang memiliki kekuatan di atas rata-rata, bahkan jauh lebih kuat daripada Rin. Beruntungnya, walaupun Isagi dan juga Michael Kaiser sekarang sama sekali tidak berbicara, tapi hanya dengan melihat matanya satu sama lain, Kaiser pun sekarang akhirnya bisa mengerti. Sampai tanpa menunggu lama, Kaiser pun sekarang segera memutuskan untuk dapat bergerak tepat menuju ke arah Itoshirin dengan niat untuk dapat merebut bola itu dengan menggunakan kekuatannya. Nah, menariknya, semua rencana dari Isagi Oichi barusan ternyata sekarang menjadi kenyataan. Mengingat pada kesempatan itu, Rin pun kini kembali menggunakan ototnya lagi, bukan menggunakan otaknya. Sehingga ketika Michael Kaiser sekarang sudah mulai mendekat, maka Itoshirin pun sekarang berusaha untuk dapat bisa menabrak tubuh dari Michael Kaiser dengan menggunakan teknik body charge-nya mirip seperti pada gambar ini. Walaupun pada awalnya, Kaiser sempat terlihat sangat terkejut karena kekuatan fisik dari Itoshirin sangatlah luar biasa besar. Namun pada halaman berikutnya, Kaiser pun kini segera meladeni semua serangan dari Itoshirin itu dengan menggunakan ototnya juga. Di mana di dalam praktiknya, ekspresi wajah dari Kaiser sekarang seketika langsung berubah menjadi nampak sangat menyeramkan. Lalu ketika tubuh dari Kaiser sempat terpental sedikit, maka di saat tubuhnya sedang berada di udara, Kaiser pun sekarang segera melakukan teknik gerakan berputarnya mirip seperti ketika dirinya masih kecil. Kemudian, sambil menghantam bola itu dengan sangat keras, maka Kaiser pun sekarang langsung berkata seperti ini kepada Itoshirin. Dengar, untuk urusan adu kekuatan fisik atau untuk urusan adu otot, aku tidak akan pernah kalah dari siapapun. Karena sejak kecil, aku sudah sering sekali disiksa oleh ayahku. Asal kau tahu saja, lingkungan tempat aku dibesarkan jauh lebih berbahaya dan juga jauh lebih berat daripada lingkungan tempat tinggal kalian. Jadi, untuk sekarang akan aku tunjukkan kepadamu seperti apakah caranya untuk bisa bertarung dengan menggunakan otot. Menyaksikan semua itu di depan matanya, Isagi pun kini seketika langsung menjadi tersenyum. Serta sambil menatap mata dari Michael Kaiser, Isagi pun sekarang langsung memujinya. Sialan, kau ini benar-benar seorang superstar. Simpelnya, duel di antara Kaiser, Isagi, dan juga Itoshirin mirip seperti permainan batu gunting kertas. Di mana secara power level, Kaiser bisa dikalahkan oleh Isagi dengan menggunakan kekuatan otaknya. Lalu, Isagi berhasil dikalahkan oleh Itoshirin dengan menggunakan kekuatan otot. Dan yang terakhir, Kaiser bisa mengalahkan Itoshirin dengan menggunakan kekuatan sejatinya. Yang artinya, Kaiser kalah dari Isagi. Lalu, Isagi kalah dari Itoshirin. Dan yang terakhir, orang yang bisa mengalahkan Itoshirin ternyata dia adalah Kaiser. Wow, menarik banget ya. Dengan begitu, maka secara tidak langsung, pola serangan dari tim PSG kini akhirnya langsung menjadi berhenti. Dan juga, pola serangan dari mereka sekarang akhirnya berhasil digagalkan. Karena pada dasarnya, untuk yang kesekian kalinya, bola hasil tendangan dari Michael Kaiser barusan sekarang justru malah terpental menuju ke arah yang berlawanan, yaitu menuju ke arah area pertahanan dari tim PSG. Yang artinya, pada cerita minggu depan, sekarang giliran dari tim Star Munchen yang nantinya akan kembali mendapatkan kesempatan untuk dapat melakukan serangan balik. Mengingat pada posisi bola itu terpental, harusnya masih ada Alexis Ness,
yang sekarang tidak ikut mundur ke belakang demi dapat bertahan, mirip seperti para pemain dari tim Basar Munchen yang lainnya. Pertanyaannya, apakah mungkin Ness bisa mendapatkan kekuatan baru tepat sebelum pertarungan ini berakhir? Atau malah yang sebaliknya, di mana sampai dengan cerita pertandingan ini selesai, Ness akan tetap menjadi penyakit kanker tepat di dalam tim mereka.